hari ini pengajuan banding ke PN Jakarta Selatan seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah hari ini berjalan lancar untuk kami selaku penasihat hukumnya Nikita Mirjani akan melakukan upaya hukum banding ya untuk pengajuan bandingnya. Tapi barusan kita sudah ajukan dulu surat kuasanya, tapi masih menunggu nanti setelah istirahat. Jadi untuk berkasnya kan harus ada surat kuasa dulu ya, surat kuasa banding. Nanti ada akta pernyataan untuk bandingnya. Tapi berhubung istirahat, jadi nanti akan dilanjutkan lagi setelah istirahat seperti itu. Memori bandingnya sendiri sudah apa aja sih yang tertulis poin-poin? Untuk memori banding kan belum, masih dikasih waktu. Ini kan baru menyatakan banding. Tentunya poin-poin daripada isi dari memori banding terkait daripada yang ada kekeliruan terkait daripada putusan yang sudah diputuskan kemarin ya, tanggal berapa saya lupa itu. Tanggal 28 Oktober. Jadi ya seputar itu aja. Ada beberapa poin-poin yang akan kita masukkan terkait memori banding kita seperti itu. Kekeliruannya dari segi apa aja, Bang? Ya kekeliruannya kan dari 27B kan, 27B ayat 2, 27B ayat 2 dan pasal 55 ayat 1 KUHP. Nah, seperti itu. Jadi terkait kekeliruannya di situ. Karena kan berdasarkan bukti, berdasarkan saksi kita itu satu pun tidak ada dilihat, semuanya dikesampingkan, termasuk daripada saksi ahli itu juga tidak ada. Makanya kita akan mempertanyakan hal tersebut. Seputar itu aja nanti. Bang, ini banding ini Bang diputuskan setelah vonis kemarin apa didiskusikan dulu Bang dengan tim Bang Nikita dengan tim Bang? Ya tentunya kan kemarin setelah divonis kami sempat berdiskusi dulu. Kami sempat datang ke rutan, terus kami berdiskusi, dan akhirnya kita ingin mengajukan upaya hukum banding. Makanya, ya alhamdulillah hari ini saya datang ke sini ditemani sama Pak Mega juga untuk mengajukan upaya banding tersebut. Upaya banding ini apakah dilakukan karena adanya upaya banding dari JPU dulu atau seperti apa? JPU saya belum dapat kabar ya, barusan saya tanyakan belum ada upaya banding diajukan JPU. Barusan saya cek belum ada sampai saat ini untuk JPU untuk menyatakan banding. Makanya hari ini walaupun tanpa ada alasan JPU ajukan banding ya kita berdasarkan hasil diskusi kemarin sama Nikita Mirjani, kita ingin mengajukan upaya banding. Makanya sekarang kita ajukan sesuai dengan permintaannya Nikita Mirjani. Jadi tidak ada kaitannya dengan jaksa ajukan banding, kita ajukan banding, tidak ada seperti itu. Berarti ini terkait masih tuduhan pemerasan yang diberikan pada dirinya Bang, artinya dia masih menolak tuduhan itu Bang. Oh jelas kami menolak dan di situ juga kan tidak ada 369-nya tidak ada ya, dan terbukti tidak ada 369-nya tidak ada, TPPU-nya tidak ada, yang ada adalah 27B ayat 2 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu aja. Kalau untuk Ismail sendiri gimana, Pak? Kalau Ismail sendiri kami sempat berdiskusi bahkan sebelum sidang putusan dan lain sebagainya, keputusannya dia tidak mengajukan banding seperti itu. Ya kami hargain daripada putusannya beliau, kalau misalkan tidak ada upaya hukum banding kan haknya dia untuk tidak mengajukan. Jadi apapun yang diambil keputusannya sama Ismail Marzuki ya tetap kita hargain seperti itu. Bang, tapi dari tim kuasa hukum juga mengarahkan ke arah banding nggak sih Bang? Karena kita tahu Bang kalau banding itu efeknya 50-50 Bang, ya bisa naik, hal bisa turun juga gitu Bang. Nah, tidak juga. Selama kita yakin, selama kita bisa membuktikannya, kenapa kita harus naik? Kenapa kita harus takut akan naik? Karena kan dari awal ini yang jadi rancu itu adalah terkait bukti-bukti kita itu loh. Satu pun tidak ada yang diperhatikan, semuanya dikesampingkan. Dari 57 bukti yang kami ajukan, termasuk daripada saksi fakta, termasuk daripada keterangan ahli juga kan ini tidak ada. Mana pertimbangannya? Pertimbangan hukumnya tidak ada sama sekali. Makanya kita berupaya untuk meyakinkan kepada PT bahwa di sini ada kekeliruan. Jadi untuk digali kembali untuk terkait pertimbangan hukum daripada bukti-bukti kita, saksi-saksi kita, termasuk keterangan ahli seperti itu. Termasuk pledoi yang dibacakan hakim saat Betul, pertimbangan ya Bang. betul, termasuk pledoi kita, duplik kita daripada tanggapan replik daripada JPU seperti itu. Cukup? Oke, Bang. Ada pesan-pesan mungkin dari PN kita perihal pengajuan banding, Bang? Oh, pesannya doain aja, dikawal aja kasus ini, doakan sampai sekarang minta doanya untuk bebas. Bang, sudah dikonfirmasi juga ke Bang Fahmi kah terkait hasil putusan kemarin? Sudah?
Apa respon dari Bapak? Banding. Depan Cukup. Nanti kita lanjut lagi ke sini lagi karena kan istirahat belum selesai. Oke. Terima kasih. Bali hari ini pengajuan banding ke Jakarta Selatan seperti apa, Bang? Ya, alhamdulillah hari ini berjalan lancar untuk kami selaku penasihat hukumnya Nikita Mirjani akan melakukan upaya hukum banding ya untuk pengajuan bandingnya. Tapi barusan kita sudah ajukan dulu surat kuasanya, tapi masih menunggu nanti setelah istirahat. Jadi untuk untuk berkasnya kan harus ada surat kuasa dulu ya, surat kuasa banding. Nanti ada akta pernyataan untuk bandingnya. Tapi berhubung istirahat, jadi nanti akan dilanjutkan lagi setelah istirahat seperti itu. memori bandingnya sendiri sudah apa aja sih yang tertulis poin-poinnya? Untuk memori banding kan belum, masih dikasih waktu. Ini kan baru menyatakan banding. Tentunya poin-poin daripada isi dari memori banding terkait daripada yang ada kekeliruan terkait daripada putusan yang sudah diputuskan kemarin ya, tanggal berapa saya lupa itu. Tanggal 28 Oktober. Jadi ya seputar itu aja. Ada beberapa poin-poin yang akan kita masukkan terkait memori banding kita seperti itu. Kekeliruannya dari segi apa aja, Bang? Ya kekeliruannya kan dari 27B kan, 27B ayat 2, 27B ayat 2 dan pasal 55 ayat 1 KUHP. Nah, seperti itu. Jadi terkait kekeliruannya di situ. Karena kan berdasarkan bukti, berdasarkan saksi. Saksi kita itu satu pun tidak ada dilihat, semuanya dikesampingkan, termasuk daripada saksi ahli itu juga tidak ada. Makanya kita akan mempertanyakan hal tersebut. Seputar itu aja nanti. Bang, ini banding ini Bang diputuskan setelah vonis kemarin apa didiskusikan dulu Bang dengan tim Bang Nikita dengan tim Bang? Ya tentunya kan kemarin setelah divonis kami sempat berdiskusi dulu. Kami sempat datang ke rutan, terus kami berdiskusi, dan akhirnya kita ingin mengajukan upaya hukum banding. Makanya, yang alhamdulillah hari ini saya datang ke sini ditemani sama Mbak Mega juga untuk mengajukan upaya banding tersebut. Upaya banding ini apakah dilakukan karena adanya upaya banding dari JPU dulu atau seperti apa? JPU saya belum dapat kabar ya, barusan saya tanyakan belum ada upaya banding diajukan JPU. Barusan saya cek belum ada sampai saat ini untuk JPU untuk menyatakan banding. Makanya hari ini walaupun tanpa ada alasan JPU ajukan banding ya kita berdasarkan hasil diskusi kemarin sama Nikita Mirjani, kita ingin mengajukan upaya banding. Makanya sekarang kita ajukan sesuai dengan permintaannya Nikita Mirjani. Jadi tidak ada kaitannya dengan jaksa ajukan banding, kita ajukan banding, tidak ada seperti itu. Ya, berarti ini terkait masih tuduhan pemerasan yang diberikan pada dirinya Bang, artinya dia masih menolak tuduhan itu Bang? Oh jelas kami menolak dan di situ juga kan tidak ada 369-nya tidak ada ya, dan terbukti tidak ada 369-nya tidak ada, TPPU-nya tidak ada, yang ada adalah 27B ayat 2 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, itu aja. Kalau untuk Ismail sendiri gimana, Bang? Kalau Ismail sendiri kami sempat berdiskusi bahkan sebelum sidang putusan dan lain sebagainya, keputusannya dia tidak mengajukan banding seperti itu. Ya kami hargain daripada putusannya beliau, kalau misalkan tidak ada upaya hukum banding kan haknya dia untuk tidak mengajukan. Jadi apapun yang diambil keputusannya sama Ismail Marzuki ya tetap kita hargain seperti itu. Bang, tapi dari tim kuasa hukum juga mengarahkan ke arah banding nggak sih Bang? Karena kita tahu Bang kalau banding itu efeknya 50-50 Bang, ya bisa naik, malah bisa turun juga gitu Bang. Nah, tidak juga, selama kita yakin, selama kita bisa membuktikannya, kenapa kita harus takut akan naik? Karena kan dari awal ini yang jadi rancu itu adalah terkait bukti-bukti kita itu loh, satu pun tidak ada yang diperhatikan, semuanya dikesampingkan. Dari 57 bukti yang kami ajukan, termasuk daripada saksi fakta, termasuk daripada keterangan ahli juga kan ini tidak ada, mana pertimbangannya? Pertimbangan hukumnya tidak ada sama sekali. Makanya kita berupaya untuk meyakinkan kepada PT bahwa di sini ada kekeliruan. Jadi untuk digali kembali untuk terkait pertimbangan hukum daripada bukti-bukti kita, saksi-saksi kita, termasuk keterangan ahli seperti itu. Termasuk pledoi yang dibacakan hakim saat Betul, pertimbangan ya Bang? betul, termasuk pledoi kita, duplik kita, daripada tanggapan replik daripada JPU seperti itu. Cukup? Bang? Ada pesan-pesan mungkin dari Kak Nikita perihal pengajuan banding, Bang? Oh, pesannya doain aja.
dikawal aja kasus ini, doakan sampai sekarang minta doanya untuk bebas. Sudah dikonfirmasi juga ke Bang Fahmi kah Hmm. terkait hasil putusan kemarin? Sudah Apa respon dari Bang Fahmi? banding, Depan banding. Cukup, nanti kita lanjut lagi ke sini lagi karena kan istirahat belum selesai. Oke. Terima kasih. Terima kasih.